Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah yang kami hormati, juga pengurus majelis taklim, juga ibu-ibu semuanya, para jamaah pengajian yang mudah-mudahan selalu sehat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, semoga kepada kita semuanya yang insya Allah kita akan berusaha selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, para jamaah rahimahullah, izinkan saya memenuhi undangan dari panitia pengurus majelis taklim untuk ngaji bersama ibu-ibu sore hari ini dengan judul memilih pemimpin. Tentu judulnya ini menyangkut dengan situasi politik saat ini. Memilih pemimpin. Indonesia sekarang ibaratnya situasi pergaulan betul-betul sedang memanas, betul-betul panas. Namun sebelumnya saya mengajak kita semuanya mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita semuanya, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Mari kita syukuri nikmat Allah, minimalis yang baca takbir Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, kita wajib selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan Allah berjanji jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat itu. Bagaimana tersebut dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah telah memberikan maklumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang sangat terkenal sekali. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7 kalau tidak salah. Itu Allah telah memberikan maklumat, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah la azidanakum, pasti ditambah nikmat. Maka ibu, mari kita selalu bersyukur. Kita punya Aisyah, kita punya tempat berkelompok, bergaul, kita punya tempat untuk kebersamaan, karena kita itu tidak mungkin hidup sendiri. Jadi kita itu butuh teman, butuh kawan. Yang namanya kawan, teman kadang-kadang juga bisa jadi berselisih pendapat, berselisih paham. Bagaimana pilpres ini, milih pimpinan. Tapi marilah kita syukuri nikmat Allah itu. Kalau kita bersyukur maka kita jadi Aisyah itu menyenangkan. Jadi ibu-ibu walaupun sehat, uangnya banyak, tetap tersenyum. Jadi dia bukan perempuan. Namun saya mohon maaf, wis umur, wis sepuh, mau perangkat perlu baik, gak ini. Jadi walaupun masih ada bahkan mungkin beberapa keinginan, cita-cita yang belum terpenuhi menurut pendapat kita, tapi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah hanya memberikan yang terbaik untuk umatnya. Jadi Allah selalu memberi yang terbaik untuk umatnya. Harus kita yakini. Jadi Allah tadi berjanji lain syakartum lazidanakum. Jika kita bersyukur pasti Allah akan menambah nikmatnya. Tapi apabila kita kufur, kita tidak bersyukur, kebalikannya. Dan Al-Quran selalu mengingatkan orang yang bersyukur dan kufur itu lebih banyak yang kufur, lebih banyak yang kufur. Maka mudah-mudahan ibu-ibu semuanya termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah.
Walaupun mungkin ada yang merasa rezekinya agak sender atau merasa kurang, yakinlah bahwa Allah itu zat yang paling bertanggung jawab, melebihi makhluknya yang sangat luar biasa bertanggung jawab. Jadi rezeki ini, jalannya rezeki, kadang-kadang orang bersedih kan karena merasa rezekinya kurang, keinginannya tidak terpenuhi. Jadi Allah sudah menentukan pintu-pintu rezeki yang sangat banyak. Ibu bisa buka tanya Mbak Kogel. Jadi beberapa pintu rezeki. Salah satu pintu rezeki antara lain bersyukur. Kalau kita mau bersyukur, itu Allah akan menambah rezekinya pada kita semuanya. Jadi di HP kita ada yang menyebut 8 pintu rezeki, ada yang menyebut 10 pintu rezeki, yang sebenarnya sangat banyak sekali pintu-pintu rezeki itu. Jadi yang pertama, rezeki yang merupakan jaminan Allah. Jadi kita itu sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, mesti untuk rezeki. Kalau gampangnya Allah nguripi, mesti kita bisa hidup. Tugas kita berusaha dan berdoa. Jadi itu harus kita yakini. Kita syukuri apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita nikmati, apapun yang sekarang ada di depan kita. Walaupun mungkin harapan kita belum tercapai semuanya, yakin bahwa rezeki itu ada jaminan dari Allah. Yang kedua, bisa jadi ada rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga. Ya, bisa lewat jalan mana saja. Kita kerjanya di satu lembaga yang secara teori, mohon maaf, penghasilannya sedikit, jadi mungkin di bawah UMR. Tapi bisa jadi Allah kasih rezeki lewat jalan lain. Bisa lewat anak. Jadi rezeki itu juga bisa, anak itu juga jalan rezeki, bisa lewat anak. Ada juga rezeki yang lewat menikah. Jadi nikah itu mendatangkan rezeki. Cara-cara di dalam nikah ya duitnya mau sithik dijaring-jaring cukup. Kemudian ada juga rezeki yang lewat sedekah. Jadi teorinya Allah kadang dengan teori manusia digoda-goda, kalau tidak dengan iman tidak bisa. Sedekah mendatangkan rezeki, padahal infak sedekah kan mengeluarkan. Tapi Allah katakan sedekah itu salah satu pintu rezeki. Jadi darinya kan kita semuanya sudah tahu, orang yang bersedekah rezekinya akan dilipat gandakan sangat banyak. Jadi sedekah itu termasuk pintu rezeki. Kemudian yang namanya rezeki itu tidak hanya sekedar uang, tetapi termasuk di dalamnya kesehatan, ketenangan, ketentraman, kecukupan. Jadi ada yang bisa kita lihat, bisa kita raba, ada yang hanya bisa kita rasakan tapi mahal harganya. Tenang, tentram, sotulu, iso istirahat, iso guyu. Jadi ibu jangan dianggap sepele yang namanya tertawa. Sebab ada orang yang tidak bisa tertawa, walaupun sebenarnya sangat sedih dan bisa tertawa aja. Maka bersyukurlah kita semuanya, sekarang kita mendapat nikmat yang sangat banyak sekali. Ini pengantar saya sekali lagi, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah telah menyiapkan rezeki buat kita yang sangat banyak sekali. Jalannya sangat banyak sekali. Termasuk sholat ini juga pintu rezeki. Sholat ini pintu rezeki. Jadi Rasulullah ketika ditanya supaya hidup saya mapan kalau Jawa, apa yang harus saya lakukan? Sholatmu yang benar, sholatmu yang baik. Dan kita perhatikan ketika kita sholat, kita kan salah satu doanya kan diminta rezeki, minta cukup, Pak. Kita minta rezeki. Dan kalau sholatnya benar, pasti Allah akan memenuhi apa yang kita inginkan. Dan Allah penuhi yang terbaik buat kita.
Sebab doa kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, yang solehah ibu-ibu. Dan kalau doanya orang yang soleh itu pasti dikabulkan, pasti. Doanya orang yang baik pasti dikabulkan. Bahkan dalam hadis juga, kalau doa dengan mengangkat tangan kemudian dilakukan oleh orang yang soleh-solehah, Allah itu makhluk sampai dengan tangannya diturunkan, Allah belum mengabulkan. Hanya saja Allah mengabulkannya dengan 3 cara. Cara pertama instan, dan ini sering kita terima ya, tapi kadang kurang bersyukur. Ibu-ibu tadi berdoa mumpung-mumpung isu ngaji, sekarang udah berdoa mumpung-mumpung para selamat isu ngaji SMP Muhammadiyah, sekarang sudah berdoa. Itu kan instan. Kemudian yang kedua ditunda, diberi oleh Allah tapi ditunda, kapan sekersane Allah. Jadi dicontohkan misalnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa di Mekah, itu anakku siswa keping berdoa Mekah Madinah makmur. Nah, itu sekarang sudah makmur luar biasa, tapi yang berdoa tidak bisa menikmati, yang menikmati keturunannya. Kemudian yang ketiga dikabulkan dengan cara diganti yang lebih baik oleh Allah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari bencana. Itu berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Demikian pengantar saya tentang bersyukur. Yang kedua, pemimpin, memilih pemimpin. Ibu-ibu, kita perlu mengingat kembali apa itu pemimpin. Jadi pemimpin itu dalam Islam, dalam sebuah hadis disebutkan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Jadi konsep Islam yang namanya pemimpin tidak hanya presiden, tidak hanya gubernur, bupati maupun wali kota, tidak hanya lurah, tidak hanya RT RW, tetapi pemimpin adalah kullukum ra'in. Kita semua pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Bahkan tidak hanya bapak dan ibu, sampai dengan pembantu rumah tangga, katakanlah apa yang tukang momong itu juga pemimpin. Dalam Islam itu bertanggung jawab pada momongannya. Penggembala juga bertanggung jawab pada gembalaannya. Itulah pemimpin, konsep pemimpin dalam Islam. Termasuk pemimpin-pemimpin rumah tangga. Ibu-ibu, kalau orang mau menikah itu kan Rasulullah mengatakan tunkahul mar'ah li arba, dinikahi seorang wanita karena 4 motivasi. Jadi orang mau menikah itu pilih pemimpin karena suami istri akan jadi pemimpin. Itu kan harus ada kriterianya. Hadisnya yang pertama, kriteria pertama di jamaliha, karena cantiknya, karena bagusnya. Ini memilih pemimpin pasangan itu karena di jamaliha. Yang kedua, wali maliha, karena hartanya. Milih pemimpin karena subye, badannya oke. Kemudian yang ketiga, linasabiha, karena nasabnya, turunannya sopo. Milih presiden, nasabnya memang dari orang-orang hebat, termasuk itu. Kemudian yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Jadi ketika anak-anak kita mau menikah, itu kalau milih calon suami, calon istri, ini kan calon pemimpin semuanya. Ada 4 kriteria untuk milih calon suami atau calon istri. Karena bagusnya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena keturunannya, yang keempat karena agamanya. Dan Rasulullah perintah, pilihlah yang nomor 4, nomor 1 dibalik, bukannya nomor 1.
Jadi kalau pilihnya karena bagusnya, karena cantiknya, nanti berapa puluh tahun sudah bukan bagus cantiknya. Benayu banget. Saya yo ayu timbang biyen. Ayu saiki. Kemudian kalau pilih harta, ya harta tidak selamanya. Harta tidak selamanya. Bisa jadi suatu saat hartanya hilang sama sekali. Kemudian kalau pilih nasab, tidak selamanya kita ikut orang tuanya. Maka pilihlah agamanya. Ini memilih pemimpin di rumah tangga. Kemudian bagaimana melihat track record pemimpin yang akan kita pilih. Jadi kalau di dalam Al-Quran, Rasulullah itu diabadikan dalam surat Ali Imran 158. 5 tipe pimpinan yang wajib kita teladani dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pimpinan kelas dunia yang punya kriteria kecuali siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu yang sangat terkenal kan itu. Kalau pilih pimpinan adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam ayat itu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, hanya karena rahmat Allah lah kamu bisa jadi pimpinan yang baik. Nomor 1, lintalahum, lemah lembut. Pimpinan yang lemah lembut, bukan pimpinan yang suka mengancam, pimpinan yang arogan, bukan itu, tapi pimpinan yang lintalahum. Yang pertama lintalahum. Kemudian fa'fu anhum, fa'fu itu pemaaf. Jadi ya dawa susih. Cara Jawa dawa susih. Jembar dadani. Jembar dadani dawa susih. Pemimpin-pemimpin kan banyak problemnya sangat banyak sekali. Pol Islam pokoknya. Dan setiap pemimpin pasti punya problem. Karena yang diuji itu orang baik-baik. Jadi ibu-ibu, bahwa ibu-ibu ini yang mendapat ujian dari Allah itu orang yang baik. Sebagaimana murid-murid kita, para mahasiswa, para siswa yang diuji kan siswa-siswa yang baik. Gelem sekolah, gelem rajin sekolah, orang ataupun juga bakal diuji. Begitu juga kita kayak insya Allah yang banyak problem itu orang baik-baik. Jadi bahkan Al-Quran menyebutkan amhasibtum antadkhulul jannah, di bahasa Jawa, enak saja kamu mau masuk surga sebelum diuji oleh Allah, kamu lulus baru silakan masuk. Jadi pasti diuji. Yang pertama tadi lintalahu, pemimpin kriterianya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lemah lembut, tidak pernah marah-marah, tidak pernah ngancam-ngancam. Itu Nabi Muhammad. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, wastaghfir lahum, suka memintakan maaf. Jadi Rasulullah kan sampai dengan bahkan akhir hayatnya sebelum meninggal yang dia ingat itu umatnya, umati, bagaimana umatku ini. Jadi dia ingat umatku, ingat untuk mendoakan, mengopeni nasib umatnya. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal kan dialog dengan para malaikat. Kalau kita kan ya jadi dialognya orang penting. Nabi Muhammad dari riwayatkan dialog, datanglah
para malaikat tidak hanya satu. Kalau yang lain-lain manusia benar cukup malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa disuruh mencabut nyawa yang Muhammad, tidak mau sendirian, minta teman. Dan teman yang dipilih malaikat Jibril, yang teman akrabnya Nabi Muhammad yang ngajari. Dan ketika sampai saatnya Nabi Muhammad tanya, apa jaminannya kalau saya mati? Jaminannya apa? Entah, saya tanya Allah dulu. Jaminannya pasti kamu masuk surga. Pasti sudah. Bukan itu yang saya tanya. Kalau itu Allah sudah janji. Umatku bagaimana? Umatku bagaimana nanti? Kalau saya pasti kepenak, tapi umatku bagaimana? Jadi di tipe pemimpin ini mikir ke umat tadi sampai dengan akhir hayat. Wassalamualaikum. Kemudian tipe yang keempat, wasabirhu, pemimpin kita itu suka musyawarah. Nabi Muhammad itu kalau mau memutuskan sesuatu, walaupun dia sudah tahu, tapi tetap takut bagaimana menurut pendapat. Saya dapat wahyu seperti ini, bagaimana menurut pendapat. Dan para sahabat itu orang yang santun-santun. Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Tidak berani jawab. Maka Nabi Muhammad mengatakan, tindakan min amrin dunyakum antum a'lamu bi. Tindakan min amrin dinikum fa ilayya. Tindakan min amrin dinikum fa ilayya. Jika itu urusan agama, kamu malu saya, karena saya dapat wahyu dari Allah. Tapi tindakan min amrin dunyakum wa antum a'lamu bi. Tapi kalau itu urusan dunia, bagaimana menanam kurma biar lebat, biar hasilnya bagus, kamu lebih tahu daripada saya. Kemudian tipe kelima yang diabadikan di dalam surat Al-Imran 159 itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah berusaha, serahkan kepada Allah. Tidak suka main itu dari Muhammad. Jadi tidak suka menyalahkan orang lain. Kita kan kadang-kadang senang menyalahi. Nek gagal, pesawat Jawa kan biasanya gara-gara kamu ya, kamu orang sukses juga gara-gara kamu. Padahal pesawat Jawa kan begini, satu nuduh orang lain, yang lain kembali pada dirinya sendiri. Artinya yang nuduh belum tentu lebih baik daripada yang itu. Itu tipe kepemimpinan yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita lihat pemimpin dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 257, pemimpin namanya wali. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, wali nikah. Wali nikah itu yang memimpin perjalanan akad nikah. Wali yang paling bertanggung jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah memimpin orang-orang yang beriman. Jadi pemimpin tertinggi, pemimpin utamanya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu permasalahan yang kita rebut deadlock, kadang-kala kembalikan pada hukum Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, gagal, kembalikan kepada Allah. Mungkin ini sudah takdir, jadi tidak perlu saling menyalahkan. Jadi sementara orang-orang kafir, Allah memimpin orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ibu-ibu, ini sempat kemarin agak viral menyangkut pemimpin. Taghut itu gampangnya diartikan setan. Jadi taghut itu diartikan sebagai zulumat, sesat, segala sesuatu yang gampangnya menentang kebenaran, melanggar
kebenaran yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, itu tauhid. Jadi Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sekarang sedang viral, itu kan dulu menganggap bahwa presiden itu tauhid karena menganggap undang-undang yang dipakai oleh negara bukan undang-undang agama. Pada saat itu dia juga tidak percaya pada Pancasila, jadi karena dia itu tauhid. Tapi saya ingatkan Ibu Aisyah, Muhammadiyah Aisyah itu orang mudik-mudik siji dasar negara. Itu rasa mudik-mudik Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Ketetapan Pemerintah itu NKRI harga mati, waktu rasa di Degung harga mati. Jadi Muhammadiyah itu sejak dulu harus taat pada kesepakatan negara, karena yang buat ini kan para ulama dulu Pancasila dan sebagainya. Kemudian tentang kebenaran agama wis rasa diutik lakum dinukum wali. Jadi tapi kita punya batasan-batasan tertentu. Jadi tidak harus opo-opo kudu bareng kudu podo. Sebab sekarang pemimpin-pemimpin sekarang ini kan yang sedang digaungkan moderasi beragama. Jadi bagaimana agar orang beragama itu tidak saling sikutan, tidak saling bentrok, terus podo lah. Jadi oke podo dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat lakum dinukum waliyadin. Contoh misalnya sekarang kalau salam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, mau menang kan ya. Saya kebetulan sekretaris FAUB tapi tidak tahu mengubah. Saya belum boleh diambil. Jadi saya itu pokoknya ada yang mengatakan salam kan ucapan, ya banyak ucapan. Usah dan ucapan. Jadi sekarang kan sedang digalakan terus-menerus. Kembali tentang tauhid. Jadi pemimpin kita itu bukan pemimpin yang tauhid. Tapi sekali lagi orang sah munek-munek pemimpin-pemimpin kita tahu. Karena waktu mengerucut sedikit, bagaimana sikap Muhammadiyah termasuk di dalamnya Aisyah ketika memilih pemimpin. Yang pertama kriteria pemimpin yang akan kita pilih, nomor siji kudu beriman kepada Allah, tidak boleh ditawar, harus beriman, harus muslim. Kalau orang Islam memilih yang non muslim dosa. Bukan soal jadi dan tidak. Kalau soal jadi, Allah sudah tahu nanti akan jadi siapa, Allah tahu. Tapi sekarang itu kita diminta dari lubuk hati yang dalam yang Allah tahu kita berpihak kemana. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar. Kemudian ada burung pipit datang menjulurkan lidahnya dengan membawa setetes air. Kemudian cicak datang, ngapain ngelupi? Apa iso mateni geni? Lalu burung pipit, maaf ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Burung pipit juga mengatakan, lalu lidahmu menjulur-julur gitu, nyebul ora bakal ngatini. Tetapi Allah tahu, kata burung pipit, Allah tahu apa yang ada di hati kita berpihak kemana. Nah sekarang pilih presiden juga begitu, tiga-tiganya kan muslim semuanya. Kemudian kriteria kedua, pemimpin itu setelah kita lihat Islam muslim semua, bagaimana sholatnya, kan bisa kita lihat. Bisa kita lihat kalau menurut Kiai Marzuki, Ketua Wilayah NU Jawa Timur, cinta yang dipecat, terus saya Putra Yusuf, di antara tiga, sopo sing pinter jadi imam, sopo sing pinter maca Quran, sopo sing pinter khotbah, ya mau nomor siji dong. Si nomor loro nomor telu ra iso. Sing iso khotbah
dan sudah dibuktikan iso ngimami, pinter maca Quran, dan dua-duanya tamatan pondok pesantren. Jadi Kiai Marzuki mengakui itu golokku pembi sama. Tapi sekali lagi ini pendapatnya Kiai Marzuki, penjelasan cocok ya orang apa. Karena Muhammadiyah itu netral, jadi secara organisatoris. Jadi yang akan kita pilih sholat apa tidak. Kemudian yang ketiga, dia zakat apa tidak. Kalau kita lihat sekilas, ya mungkin pelit ora, korupsi ora. Bahwa orang yang tidak berzakat sama dengan koruptor. Kemudian yang keempat kriterianya, orang itu kita lihat karena kita tidak dekat, ya secara umum kita lihat selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira selalu tunduk patuh orang. Dia diperkirakan di antara tiga ini mana yang ketaatannya kepada Allah itu lebih tinggi. Ya, jadi itu kriteria secara umum milih pimpinan. Nah, untuk Muhammadiyah ibu-ibu itu insya Allah garisnya sudah tegak lurus. Muhammadiyah Aisyah secara organisatoris netral dan kita boleh pilih mana saja. Tapi insya Allah orang-orang Muhammadiyah insya Allah itu sebagian besar pilih nomor 1 insya Allah. Tapi tidak akan dimarahi, tidak akan dikeluarkan, tidak akan dikenakan sanksi jika pilih yang lain. Sebab di calon nomor 2, calon 3 orang Muhammadiyah juga ada. Misalnya sekretaris PSI itu orang Muhammadiyah itu, mantan ketua IP, mantan ketua IMM, dan itu sekarang jadi wakil menteri pertanahan. Itu orang Muhammadiyah yang sering bermusuhan dengan Amin Rais. Itu orang Muhammadiyah dan loyal pada Muhammadiyah. Kemudian pendukungnya Pak Prabowo, Mas Daniel, itu pemuda Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, dan itu juga aktivis. Ya, jadi orang Muhammadiyah boleh di mana-mana, boleh di mana-mana, asal prinsipnya dari Pak Haidar garisnya jangan sampai orang Muhammadiyah menjadi petugas partai di Muhammadiyah, tapi menjadi petugas Muhammadiyah di partai silakan. Jadi di mana-mana dia membawa aspirasi umat Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kembali ini pimpinan. Kemudian kalau partai ibu-ibu silakan, partainya banyak sekali. Ada berapa partainya Bu sekarang Bu? Ada berapa Bu? Ada 18 kalau tidak salah. Nomornya 1 sampai 17. Kemudian yang terakhir nomor 24 Partai Umat setelah memenangkan gugatan. Nah, maka nomornya jadi melonjak jauh 24 setelah dileti oleh partai-partai lokal di Aceh dan sebagainya. Nah, di Muhammadiyah itu karena orangnya sedikit dibanding NU. Kalau NU saya kira itu berapa orang masuk nomor cincin nomor terlalu siapapun yang menang NU tetap beruntung ada di sana karena orangnya banyak. Kita lihat misalnya Purworejo, mohon maaf ini karena sudah memasuki politik, tapi sekali lagi penjenengan bebas kemana saja. Pak Tevor 1, Pak Tevor itu harus 1. Dan saya tanya pada badannya, sejak kapan Pak Tevor berpolitik? Baru kali ini. Sebelumnya belum, baru kali ini. Kemudian Pak Alwani berapa? Bukan 3. Alwani 3. Jadi dia mengatakan nomor 1 itu santri Gus Muhaimin, Pak Anies juga santri, tapi saya didukung PKS. Nyamarin dan Pak Alwani. Jadi menurut yang saya dengar oleh kelompok tertentu PKS dianggap Wahabi itu apa sih jadinya Wahabi? Si ngomong ya belum si ngerti. Padahal Wahabi adalah satu mazhab fikih di Indonesia tidak ada. Di Indonesia itu tidak ada.
Kalau di Mekah ada. Jadi kemudian kalau Gus Ipul mengatakan ojo milih partai atau calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Basir dan Amin Rais. Itu disebut nanti luar biasa. Padahal mohon maaf itu sesama muslim, Bab, kalau pemilu besok bintiknya siapa saja, coblosannya sama siapa saja sama. Kalau saya jadi pemimpin, saya harus merangkul semuanya. Bu Islam, bu Kristen, bu Hindu, bu Buddha, peminum, pemabuk, tak rangkul sama oke. Tetapi kalau saya memilih, harus saya pilih tadi kriterianya. Kalau saya memilih, tapi kalau saya memimpin, ibu-ibu jadi pimpinan Aisyah ketika ngaji orang muslimah, serana sama itu mau gaul jangan. Ayo gaul apa? Orang tua ngaji ayo gaul. Jadi kita pilih sebanyak-banyaknya teman. Tapi ketika kita memilih, kita harus rapi. Ibu-ibu, kalau untuk partai, untuk DPR 1, 2, 3, itu yang penting. Kalau kita memilih, jangan lupa ini ibadah. Ini ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus memilih karena Allah. Yang saya pilih ini mudah-mudahan bisa aman. Bismillah. Dan di moral urusannya bisa. Jadi ini bukan sekedar pesta yang seperti yang digembar-gemborkan pesta demokrasi, dan kita banyak melihat dididik juga oleh tokoh-tokoh parpol yang kemarin mungsuan sesuai orang bulan menekong. Ini kan 3 calon ini kan sebenarnya teman-teman semuanya sekarang sedang diperankan sebagai seolah-olah bermusuhan. Ya, jadi kayak tapi sekali lagi ibu-ibu, itulah garis Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah di PDI juga ada. Saya dengar dari Pak Tafsir. Pak Tafsir orang Muhammadiyah yang ada. Saya belum lama dipanggil gubernur. Waktu itu Pak Ganjar. Pak Kiai sampai lo jemu nyacat PDI. Nih PDI kalian ambil berbu dan dari jemu nyawat kota Jogo. Wah, belum benci apa Kiai. Yowes aku boleh lagi. Ini jaminnya jadi oke. Abang Pak Tafsir kena ini dosen-dosen di Jawa Tengah pada saat itu. Tidak ada yang mau satu Unimus, dosen Unimus. Sekarang jadi anggota DPR PDI. Kalau aturannya mestinya harus keluar, tapi saya tanya rekannya Prof. Mas Ruli, Prof. Orang ditokek keluar. Kongres penting bisa kerja dengan baik, bantu mendirikan fakultas kedokteran di Unimus antara lain. Di Purwokerto juga ada. Kemarin baru saja dapat bantuan 200 miliar dari Pak Jokowi. Jadi di UM Malang juga ada. Ya. Jadi silakan kemana saja boleh orang Muhammadiyah. Tapi orang sekedar dan butuh lah kalau maksudnya. Tapi berperan untuk dakwah Islam, amal ma'ruf nahi munkar. Demikian kontrak waktunya tidak habis. Kalau mau tanya boleh, masih kami beri kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Satuan Muslim yang telah memberikan tausiah. Moga ibu-ibu diberikan kesempatan untuk bertanya kepada tausiah. Moga silakan. Ada Bu, kalau ada, kalau tidak mau. Moga ibu ada yang mau bertanya. Kemudian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan sekali lagi, jika tadi yang saya sampaikan penjenengan tidak cocok, boleh-boleh saja, namanya politik. Tapi ini merupakan katakanlah tukar kapur, jadi sharing supaya warga Muhammadiyah tidak bingung. Bisa jadi ada yang tanya, so aku milik sopo. Nah, maka penjenengan sebaiknya bisa ngarahkan. Kalau presiden
umumnya orang Muhammadiyah milih satu. Tapi kalau ada yang aktivis 2-3 dan di sana orang Muslim dan Tundul ya silakan. Kalau partai, kalau yang baik ya yang mendukung nomor 1 PKB mungkin dengan atau PKB, kemudian Nasdem, PKS dan Partai Umat. Nah, tapi nek cara Pak Puji, aku DPR RI, aku tetap pilih Pak Catur. Sebab selama ini dia membantu Muhammadiyah yang sangat banyak. Pokoknya Bu Marmi itu kan dibantu Pak Abdul Mukti. Yang terserah mau milih mana itu. Yang penting orang Muhammadiyah itu wis wong siti ojo do gelur. Wong siti do gelur do ribut. Mohon maaf nek wong ukek jumlahe. Ini double ribut lawan kok keduman kabeh. Wong-wonge akeh. Memang dibagi. Saya belum nama bersama Pak Dandu, bersama orang-orang ini mewakili MUI Purworejo. Muhammadiyah hanya saya dengan Pak Dandu. Para ketua MUI umumnya berapa? Kalau 2000 Mas. Pokoknya aku partainya apapun tetap amin. Toke soko MDL wah. Dari pokoknya itu dan selainnya bilang pokoknya iso awet dewi itu dibagi telu. Ono sing nomor 1, ono sing loro, ono sing nomor 3. Jadi siapapun yang jadi nanti tetap kita ikut kebagian kuenya. Nah, kalau Muhammadiyah tidak, Muhammadiyah ini jumlahnya sak projo dikumpulkan kabeh hanya berapa ribu yang berKTP. Maka sekali lagi kami berharap pemilu ini jangan sampai warga Muhammadiyah Aisyah wisidik 2000 do gendut do padu yang rukun, yang damai, pemilu damai, karena siapapun yang terpilih nanti menjadi presiden kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.